Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membersihkan motherboard atau mainboard pada CPU secara ampuh atau keseluruhan. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami CPU yang mati dan kita langsung membawanya ke tukang servis. Kali ini saya akan sharing bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada CPU yang mati. Jadi apalagi kalau kita memiliki kecurigaan kerusakan itu pada motherboard. Jadi ini adalah langkah terakhir sebelum dibawa ke tukang servis, yaitu dibersihkan secara menyeluruh. Jadi tidak menutup kemungkinan itu memang tidak terjadi kerusakan karena mungkin cuma kotor. Jadi cara ini mungkin cara paling ampuh untuk membersihkan mainboard atau motherboard pada CPU. Oke, yang pertama kita siapkan sebuah ember yang berisi air untuk nanti membersihkan motherboard atau CPU. Lalu kita siapkan yang paling penting yaitu CPU. CPU ini CPU yang masih hidup sebenarnya, tapi dia sekarang beberapa waktu ini tidak mau menyala. Jadi saya curiga kalau kerusakan ini kerusakan komputer saya berasal dari CPU ini, motherboard. Nah, jadi saya akan membersihkannya. Lalu yang kedua kita siapkan sikat, boleh kuas cat, yang penting memiliki gosokan yang lembut, jangan terlalu kasar. Lalu ada sabun, ini sabun colek, tapi lebih bagus lagi menggunakan sabun deterjen bubuk atau mungkin yang gel, itu lebih bagus. Nah, baiklah kita mulai. Nah, langkah pertama adalah memasukkan sedikit sabun ke air untuk membuat air sabun. Lalu kita kocok hingga mengeluarkan busa yang cukup untuk membersihkan. Ya, ini sudah keluar busanya seperti ini. Jika sudah keluar busa, kita langsung saja bersihkan motherboard. Jadi untuk membersihkan, pertama kita harus membasahi secara menyeluruh motherboard ini. Pertama kita celupkan motherboard sisi per sisi. Yang pertama sisi bawah, celupkan boleh 3 kali, lalu sisi yang lain. Nah ini juga 3 kali boleh. Nah, sisi yang lain, sisi yang terakhir. Nah setelah basah menyeluruh, ini pastikan semua sudah terkena sabun. Jadi kita boleh memberikan busa ini yang berasal dari sabunnya. Nah, ini sudah mulai basah, kita mulai cuci. Nah ini kalau sudah basah semua, kita boleh mulai membersihkannya dengan sikat. Sebenarnya lebih mudah menggunakan sikat kuas yang agak besar tapi memiliki yang cukup lembut, tapi ini juga mudah juga untuk menjangkau bagian yang sulit diraih oleh sikat yang besar. Kita sikat bagian belakang dulu, usahakan searah agar tidak terjadi kelecetan yang signifikan. Nah kita harus bersihkan secara menyeluruh. Nah setelah mungkin ini selesai, kita akan mulai bagian ini, bagian slot. Kita bagian slot ini ada slot USB, slot UTP, ada slot sound, slot 5 pin, ini VGA. Nah, lalu setelah di slot-slot yang dalam bersih, kita di bagian belakangnya kita sikat tetap searah.
sikat terus seperti ini. Lalu di sisi yang lain boleh. Pastikan tersikat semua bagian secara menyeluruh dan jangan terlalu kasar. Oke, bagian yang lain. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti disikat semuanya, slot RAM, slot NIC, slot VGA, SATA, slot ATA, ini semuanya pin dibersihkan. Ada elko nya semuanya. Ini bagian-bagiannya mungkin kalau misal sudah dibersihkan, kita celupkan lagi untuk membersihkan busa. Jadi celupannya boleh sama kayak tadi, dicelupkan satu sisi per sisi. Ini sisi yang kedua, lalu sisi yang ketiga, sisi yang keempat. Ini bilasan pertama, jadi ini sudah dibilas, tapi ini masih terdapat sabun. Kita boleh membilasnya sampai 2 atau 3 kali agar mencapai kebersihan yang maksimal. Nah, kalau sudah bersih, ini kan kemungkinan kalau misal komponen semuanya masih normal, itu bisa hidup lagi. Dibersihkan. Kalau perlu kita sikat kembali kayak tadi. Nah, ini sudah dikasih busa lagi kayak tadi, kita lakukan yang kedua kalinya, disikat. Nah, misal semuanya sudah, ini tinggal bagian yang ini mungkin. Usahakan di bagian prosesor jangan disikat, itu mungkin bisa berpengaruh terhadap pin-pin di dalamnya atau bisa bengkok atau apa. Jadi di bagian sekitar saja kita bersihkan, kecuali di bagian prosesor. Nah, sikat lalu kita bilas lagi. Boleh dilakukan berulang-ulang sampai 3 kali. Setelah dilakukan bilasan 3 kali atau mungkin boleh 4 kalau misal mau, itu kita tinggal sebelum bilas kita boleh bilas ke air bersih dulu, air yang tidak ada sabunnya. Setelah dibersihkan, dibilas di air yang tidak ada sabunnya, kita boleh lap bagian-bagian ini. Ini kan agar kering sebagian dan cepat kering. Setelah dilap kering, ini kan belum kering maksimal, jadi setelah dicuci jangan langsung dipakai atau dipasang ke komponen lain atau ditancapkan ke listrik. Jadi kita harus memastikan ini benar-benar kering. Untuk memastikan motherboard kita benar-benar kering, kita boleh menjemurnya, tapi tidak harus langsung di bawah sinar matahari. Posisi menjemurnya boleh seperti ini, jadi miring, komponen-komponennya berada di atas, juga boleh, atau mungkin seperti ini, komponennya berada di bawah. Atau mau yang lebih cepat, boleh menggunakan kipas angin atau pengering rambut, diarahkan ke motherboard supaya cepat kering. Kalau misal hanya dikeringkan biasa, itu sekitar 3-4 hari jangan dipakai, kita harus saja diamkan, pastikan sudah kering, kalau itu boleh dipasang, kita coba. Atau mungkin kalau pakai pendingin, pengering, kita bisa mengambilnya sekitar 2 atau 1 hari saja, itu mungkin sudah kering. Tapi kalau misalnya dicek masih ada basahan, itu tetap harus dikeringkan sampai benar-benar kering. Nah, sampai sudah kering, nanti tinggal dipasang di CPU, kita coba. Oke, itu mungkin sedikit tips dari saya. Jadi jika terjadi trouble pada CPU, jangan langsung dibawa ke tukang servis, kita bersihkan dulu, siapa tahu itu hanya kotor. Oke, apalagi kalau di mainboard itu bisa dicuci sampai bersih. Tapi untuk bagian yang lain seperti CD-ROM atau mungkin PSU jangan dicuci. RAM atau pressure itu juga jangan dicuci. Itu pencucian secara maksimal itu boleh hanya pada motherboard, itu pun harus sampai kering. Oke,
Terima kasih. Oh ya, jangan lupa follow dan subscribe Onvita Media dan saksikan video tips lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.